Peredaran narkoba yang melibatkan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan terbilang cukup masif terjadi. Bahkan jaringan narkoba ini kini menjadi pemasok narkoba terbesar yang beredar di masyarakat. Padahal negara lewat Badan Narkotika Nasional terus mengawasi dan memberantas peredaran narkoba dari jaringan ini. Seperti apakah jaringan ini bekerja? Berikut liputannya. Di kota Jakarta, narkoba memang begitu mudah didapat. Transaksi jual beli narkoba setiap saat bisa terjadi. Narkoba bukan hanya konsumsi kalangan elit yang bisa diperjualbelikan di tempat-tempat mewah, tapi kini di perkampungan padat penduduk pun juga menjual berbagai macam narkoba, dari sabu, ganja, hingga pil ekstasi. Baru nongol, Cak. Baru nongol. Udah berapa kali balik saya? 5 kali ya. 5 kali balik tadi. Dari Caca ini nggak ada, udah. 5 kali balik ya. Sama camat. Kalau balik ngomong mah. Tim NSI menemui salah satu pelanggan narkoba jenis sabu di kampung narkoba ini. Pemuda berusia 19 tahun ini paham sekali bagaimana masuk ke dalam kampung ini dan melakukan transaksi narkoba. Ya emang karena kalau misalnya nggak biasa ya gimana sih, nggak berani ya buat masuk ke kampung itu, ya kan. Tapi emang kalau udah susah, kalau udah emang canduan apa gimana susah emang kan. Akhirnya kita maksain beraniin diri gitu ya, karena buat masuk ke kampung itu ya kan. Awal mulai jajal-jajal ya kan. Masa anak-anak bisa, gue nggak bisa ya kan. Jalan deh awal mulai sampai ke kampung itu nih. Ya beli sama BD-nya. Pertama sih tanya-tanya emang sama mau ngapain mas ya? Enggak bang, pengen ketemu ini. Ya udah, berapaan? Bukul ya bukul. Iya bang, bukul. Berapa bukul? Beli berapa? Di 150 bang. Kasih sama dia ya kan. Mau nyewa tempatnya kan sekalian? Emang ada bang sini tempatnya? Ada loh, satu kamar 10.000. Oh, udah pakai selesai make ya kan, bayar lagi sama yang ininya, uang rumahnya 5.000 uang bersihnya, baru turun pulang. Nanti di kamar itu nanti ketemunya orang lain juga? Temennya orang lain, banyak lah. Banyak? Bukan kita doang, banyak. Ada yang, pokoknya banyak deh, bukan kita doang. Pemirsa, untuk membahas seperti apakah peredaran narkoba di ibu kota terjadi, telah hadir di studio pengedar dan kurir dari jaringan besar narkoba di Jakarta. Kita sebut saja dengan sebutan Awe. Mbak Awe, betul Anda bagian dari jaringan narkoba internasional? Betul. Betul. Peran Anda di sini spesifiknya bagaimana, Mbak? Kurir. Kurir. Ambil barangnya dari mana? Di luar tapi dikendaliin di dalam. Di luar dikendalikannya oleh napi yang ada di dalam lapas? Ya betul. Barangnya apa sih? Ikan. Sama TS. Ikan sama TS? Sabu. Sabu. Itu ikan itu maksudnya sabu? Ikan itu inek. Inex. TS itu sabu. Barangnya ambil dari luar tetapi yang mengendalikan napi di dalam lapas. Lapas mana? Adalah. Mbak Awe tidak mau menyebut lapas mana? Tidak. Sudah berapa lama, Mbak? 2 bulan. Anda sudah menjadi kurir 2 bulan? Atau sudah lebih lama jangan-jangan? Kadang pernah berhenti juga, udah nggak ini, terus ini lagi aktif lagi. Oke.
pernah berhenti terus aktif lagi. Jadi awalnya menjadi kurir itu sejak kapan? 2014. Itu gimana sih Mbak ceritanya bisa jadi kurir? Ada yang menghubungi atau memang Mbak pemakai juga atau bagaimana? Ini teman dari teman. Terus dia emang ininya ada di dalam juga. Terus dia yang buka jalan semuanya. Buka jalan. Ceritain dong Mbak, gimana sih buka jalan cara Mbak bekerja sebagai kurir? Dikasih tahu harganya seperti apa. Harganya, yang ngasih tahu siapa? Teman. Teman yang ada di dalam lapas. Iya. Oke, dia kasih tahu ada barang sekian, berapa banyak, kemudian harganya sekian, terus disuruh ngambil di mana? Dikasih tahu juga? Dikasih tahu. Aha. Ini ambil nih di Jakarta Barat. Jadi semuanya sudah dikoordinasikan dari dalam. Jadi Mbak Awe tinggal melaksanakan saja ya. Oke, ngambilnya itu berarti ini pemasoknya langsung atau dia juga distributor? Masuknya langsung. Pemasok langsung. Mbak tahu barangnya itu dari mana? Kalau sabu itu dari Cina. Ikan dia dari Belanda. Pokoknya dari jaringan internasional yang teman di dalam itu. Cara Mbak Awe berkomunikasi dengan teman Mbak yang ada di dalam lapas seperti apa? Melalui telepon. Telepon. Jadi selama ini bebas berkomunikasi lewat telepon? Bebas. Teman yang ada di dalam punya nomor handphone Mbak, itu semuanya terjadi lewat telepon? Teleponnya. Sebebas apa sih Mbak peredaran handphone yang ada di dalam lapas? Bebas, jadi gampang, jadi lebih jadi semua di dalam semua yang ngendaliin. Bagaimana caranya dia bisa bebas komunikasi pakai handphone? Masa tidak ketahuan sama petugas lapasnya? Petugas mereka tahu. Petugasnya tahu? Malah dibantuin atau gimana tuh sama petugasnya? Bebas malah handphone, jadi kalau masalah handphone bebas, jadi gampang buat komunikasi sama orang dalam. Ada kerjasama nggak dengan orang dalam, orang lapasnya? Kurang tahu. Kalau nggak, teman Mbak dapat handphone dari mana, tahu nggak? Melalui petugas juga. Melalui petugas. Oke. Jadi selama ini komunikasinya gampang-gampang saja. Itu biasanya telepon atau chat, setiap ada orderan gimana? Dia telepon. Nih mau ambil kerjaan. Udah nih langsung diatur. Ini lu nanti antar ke sini. Itu satu orang saja atau ada juga temannya yang lain di napi yang juga ikut? Mungkin saya di ini satu orang kan, jadi cuman iniin dari temen. Itu beredar kemana saja ya Mbak Awe? Klub malam yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta juga? Jakarta. Semuanya ada di Jakarta. Dijual dengan harga berapa biasanya? Kurang tahu, soalnya di sana cuman saya sebagai antar kurir. Kurir, jadi bertemu langsung juga dengan buyernya ya? Sekali bertemu drop saja, tidak ada komunikasi lagi? Drop. Ada pesan-pesan biasanya, ada seperti itu, tidak ada pesan yang harus disampaikan? Enggak. Paling ini nanti udah selesai ikan, misalkan lagi kerjaan ikan, naik uang setengah. Udah ini langsung dia langsung transfer lagi kan semuanya. Maksudnya gimana naik uang setengah itu DP dulu? DP, jadi dibayar DP-nya ke Mbak Awe, terus Mbak Awe yang terima duit? Ke atasan, transfer langsung. Oh, dia transfer langsung ke teman Mbak yang ada di dalam lapas? Iya. Oke, sistemnya transfer ya. Kalau Mbak sendiri dapat uang berapa dari jasa kurir ini? Kalau misalkan dari ikan, inek itu satu butirnya diongkosin 15.000 kali berapa? Biasanya berapa butir tuh yang diantar? Paling banyak 200. 200 kali 15.000. Oke. Kalau untuk sabu? 25, 50. 25.000 sampai 50.000. Itu per 1 G. 1 gram. 1 gram ya.
1 gram dihargai 25.000 sampai 50.000. Berarti dalam sebulan Mbak, kira-kira pemasukan Mbak Awe dari jasa kurir ini berapa ya? Lumayan lah. Jutaan? Lebih. Sudah dikasih tahu sama teman Mbak yang ada di dalam lapas? Udah, nanti kan langsung ditelepon, langsung jalan ke sini. Ada titipan.